Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Tibian dari NIM 23115624 dari kelas IF04. Dari presentasi ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dan perkembangan arsitektur komputer. Pendahuluan, komputer telah mengalami evolusi yang signifikan sejak generasi pertama hingga saat ini. Setiap generasi komputer membawa inovasi baru dalam hal kecepatan, kapasitas, penyimpanan, ukuran fisik, dan efisiensi. Evolusi komputer dapat dibagi ke dalam beberapa generasi yang masing-masing memiliki karakteristik teknologi yang berbeda. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, memproses, dan menghasilkan data atau informasi. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama, seperti unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, perangkat input-output, dan sistem operasi. Komputer generasi pertama pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Komputer generasi pertama tahun 1940-an sampai 1950-an merupakan tonggak awal dalam sejarah perkembangan teknologi komputer. Komputer pada era ini memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan komputer modern yang kita gunakan saat ini. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, ukuran sangat besar, konsumsi daya listrik tinggi, kecepatan proses sangat lambat, memori sangat terbatas, bahasa pemrograman tingkat rendah, dan harga sangat mahal. Contoh komputer generasi pertama, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Yang kedua, UNIVAC atau Universal Automatic Computer. Komputer generasi kedua pada tahun 1950 sampai 1960. Setelah sukses besar dengan komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum, para ilmuwan dan insinyur terus berinovasi untuk menciptakan komputer yang lebih efisien dan kompak. Pada dekade 1950-an, sebuah penemuan revolusioner mengubah wajah dunia komputasi, yaitu transistorer. Ciri-ciri utama komputer generasi kedua yaitu: 1. Penggunaan transistor. Yang kedua, memori inti magnetik. Yang ketiga, bahasa assembly. Yang keempat, ukuran lebih kecil dan lebih cepat. Dan yang terakhir, aplikasi yang lebih luas. Contoh komputer generasi kedua yaitu IBM 1401, salah satu komputer komersial paling sukses pada masanya, digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi bisnis. Yang kedua, IBM 7090, komputer ilmiah yang digunakan untuk berbagi perhitungan kompleks termasuk simulasi dan pemodelan. Yang ketiga, DIC atau PDP ke-8, komputer mini pertama yang populer digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kontrol industri dan sistem real time. Komputer generasi ketiga ya pada tahun 1960 sampai 1970. Setelah suksesnya transistor menggantikan tabung vakum pada generasi kedua, inovasi terus berlanjut. Generasi ketiga komputer ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu atau IC atau Integrated Circuit. IC ini merupakan komponen elektronik yang menggabungkan beberapa transistor, resistor, kapasitor, dan komponen elektronik lainnya dalam satu chip silikon kecil. Ciri-ciri utama komputer generasi ketiga. Yang pertama, penggunaan sirkuit terpadu. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga, sistem operasi. Yang keempat, memori lebih besar. Dan yang kelima, harga lebih terjangkau. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM System atau 360, salah satu komputer paling populer pada masanya, digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis. Yang kedua, PDP-8, komputer mini yang populer untuk aplikasi ilmiah dan teknik.
komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980. Generasi keempat komputer ditandai dengan sebuah revolusi besar dalam dunia teknologi, mikroprosesor. Jika generasi sebelumnya menggunakan sirkuit terpadu atau IC, maka generasi keempat memanfaatkan mikroprosesor yang merupakan IC yang sangat kompleks dan mampu menjalankan semua fungsi komputer. Ciri-ciri utama komputer generasi keempat yaitu mikroprosesor, yang kedua komputer pribadi atau personal computer atau PC, yang ketiga perangkat lunak yang lebih canggih, yang keempat jaringan komputer, yang kelima harga terjangkau. Contoh komputer generasi keempat, yang pertama itu ada Altair 8800, salah satu komputer pribadi pertama yang populer. Yang kedua Apple II, komputer pribadi yang sukses dan membuka jalan bagi Apple untuk menjadi perusahaan teknologi raksasa. Dan yang ketiga IBM PC menjadi standar de facto untuk komputer pribadi selama bertahun-tahun. Komputer generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang. Komputer generasi kelima menandai era baru dalam komputasi, di mana fokus utama adalah pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. Konsep ini dikenal sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ciri-ciri utama komputer generasi kelima yaitu yang pertama kecerdasan buatan, yang kedua pemrosesan paralel, yang ketiga bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan yang keempat jaringan neural, dan yang kelima sistem pakar. Tantangan dalam perkembangannya, yang pertama kompleksitas. Mengembangkan sistem AI yang benar-benar cerdas merupakan tantangan yang sangat kompleks dan membutuhkan penelitian yang terus-menerus. Yang kedua etika. Munculnya pertanyaan etika terkait penggunaan AI seperti privasi data dan potensi penyalahgunaan. Dan yang ketiga perkembangan pesat. Meskipun masih banyak tantangan, AI telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan penerapannya dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan transportasi. Contoh penerapan AI yang pertama asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan Alexa yang mampu memahami perintah suara dan memberikan respon yang relevan. Yang kedua itu mobil Swift-Mudi, mobil yang dapat mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Sistem AI yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Dan yang terakhir, perdagangan algoritmik. Penggunaan algoritma AI untuk melakukan transaksi saham secara otomatis. Perkembangan arsitektur komputer. Von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah fondasi bagi hampir semua komputer modern yang kita gunakan saat ini. Dikenal oleh John von Neumann pada pertengahan abad ke-20, arsitektur ini memberikan kerangka kerja dalam dasar tentang bagaimana sebuah komputer harus dirancang dan beroperasi. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 komponen utama. Yang pertama unit aritmatika dan logika atau ALU. Yang kedua unit kontrol, yang ketiga memori, dan yang terakhir perangkat input output atau I/O. Perkembangan arsitektur komputer atau Harvard. Arsitektur Harvard adalah sebuah model desain komputer yang menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan dengan arsitektur von Neumann yang lebih umum. Perbedaan utama terletak pada cara kedua arsitektur ini menangani penyimpanan dan akses terhadap instruksi dan data. Dalam arsitektur Harvard terdapat 2 memori visi yang terpisah. Memori instruksi khusus digunakan untuk menyimpan program dan instruksi, dan yang kedua memori data digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Penerapan arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard banyak digunakan pada
mikrokontroler. Karena ukuran dan keterbatasan daya, mikrokontroler sering menggunakan arsitektur Harvard untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, DSP atau Digital Signal Processor. DSP sering menggunakan arsitektur Harvard untuk memproses data secara real time. Yang ketiga, sistem embedded, sistem yang tertanam dalam perangkat lain seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan industri sering menggunakan arsitektur Harvard. Perkembangan arsitektur paralel. Arsitektur paralel adalah desain komputer yang menggabungkan beberapa prosesor untuk menyelesaikan tugas komputasi secara simultan. Tujuan utama dari arsitektur paralel adalah untuk meningkatkan kinerja sistem dengan mempercepat waktu eksekusi program. Contoh arsitektur paralel: yang pertama multi-core prosesor, yang kedua multiprosesor sistem, yang ketiga cluster computing, yang keempat grid computing, yang kelima GPU atau graphics processing unit. Arsitektur modern dan quantum computing. Arsitektur komputer telah mengalami evolusi yang signifikan dari generasi ke generasi, dan arsitektur von Neumann yang sederhana hingga arsitektur paralel yang kompleks. Setiap perkembangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan komputasi. Saat ini kita memasuki era baru dengan munculnya komputasi kuantum. Masa depan arsitektur komputer. Masa depan arsitektur komputer sangat menarik dengan perkembangan pesat dalam bidang komputasi kuantum. Kita dapat mengharapkan munculnya komputer yang jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada yang ada saat ini. Namun masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum kita dapat mewujudkan potensi penuh dari komputasi kuantum. Revolusi komputasi modern. Revolusi komputasi modern adalah sebuah transformasi besar-besaran yang telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dari komputer desktop yang dulu besar dan mahal, kini kita memiliki perangkat pintar yang saku yang mampu melakukan perhitungan yang jauh lebih kompleks. Tren terbaru dalam komputasi modern: yang pertama komputasi awan, yang kedua Internet of Things atau IoT, yang ketiga cerdasan buatan atau AI, yang keempat komputasi kuantum. Tantangan di masa depan: keamanan cyber. Sering dengan semakin banyaknya data yang terhubung secara online, ancaman keamanan cyber juga semakin meningkat. Kesenjangan digital: tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, menciptakan kesenjangan digital. Dan yang ketiga, etika AI. Penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah etika yang sangat serius. Kesimpulannya, komputer telah mengalami evolusi pesat dari generasi pertama yang besar dan lambat hingga generasi modern yang canggih dan pintar. Perkembangan arsitektur komputer dan von Neumann hingga arsitektur kuantum mencerminkan upaya untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi komputasi. Masa depan komputer akan lebih berfokus pada AI, komputasi paralel, dan komputasi kuantum. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.